Anies, surveimu itu selalu paling bawah. Kita di partai pusing semua. Koalisi juga kebingungan. Gimana ini? Maaf Pak, saya sudah berusaha sekuat tenaga. Pas di debat juga saya mati-matian buat ngambil perhatian masyarakat. Ya tetap aja, tapi datamu itu ngawur. Bilang angin nggak punya KTP segala. Saya yang malu. Haduh, Nies. Itu saya berusaha kalem aja Pak buat ngeles. Kesalahan masa lalu kamu itu kebanyakan sih. Saya juga merasa dibohongin nih sama si Mimin. Di awal, dia janjiin banyak banget hal. Sampai maunya jadi ketua. Tapi malah zong. Pak, kesalahan itu saya sudah tutup-tutupin. Kalau soal Cak Mimin, saya juga sebenarnya capek Pak. Coba minta mulutnya diem aja. Percuma saya angkat wakil kalau nggak ada gunanya. Makin kelihatan kan kerenan Ngab Gibran? Iya bener Pak. Oke, bakal saya sampein. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Rekaman hoax ya terhadap Surya Paloh hari ini ternyata beredar luas di media sosial, dan tentu ini menjadi catatan penting begitu kan, ketika ada orang-orang yang kemudian mengedit suara Anies Baswedan dan suara Pak Surya Paloh, terus kemudian suara Caimin begitu kan. Itu beredar luas hari ini dan ternyata itu adalah hoax begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya orang-orang yang tidak bertanggung jawab selama ini begitu kan, bagaimana caranya Anies Baswedan itu reputasinya itu bisa turun begitu dengan cara-cara hoax kampungan seperti itu begitu. Dan bahkan beritanya seperti ini. Viral rekaman suara ya Surya Paloh marahi Anies. Timnas Amin sangat jelas hoax ya. Sekarang itu kalau pakai AI semua apapun bisa begitu kan. Gambar itu pun ya bisa pakai suara dan sesuai dengan narasi-narasi dan ucapan dari mulut ke mulut ya, itu bisa begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya kecanggihan sekarang ini justru ya digunakan untuk hal-hal yang negatif seperti itu begitu kan. Jadi sangat disayangkan kalau ada suara-suara hoax ya hari ini, dan tidak mungkin juga ya Pak Surya Paloh mengatakan dengan segampang itu begitu. Karena apa? Karena dibangun dan diusung oleh Partai Nasdem, ya tidak mungkinlah mencela seperti itu begitu. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen yang tanya ya di channel Hodari Podcast Rakyat itu, apakah ini benar atau tidak? Saya katakan ya ini tidak benar begitu. Karena begitu banyak orang yang menanyakan itu, langsung saya cari beritanya, terus kemudian saya memberikan narasi-narasi itu. Dan pada akhirnya masyarakat Indonesia sudah paham sekarang bahwa itu adalah hoax begitu kan. Tidak perlu kita tiru dengan cara-cara seperti itu begitu. Biasanya orang-orang seperti itu kan cara-cara kampungan, dalam artian tidak bisa bernarasi dan bisa berargumentasi sehingga bagaimana caranya elektabilitas Anies Baswedan itu turun begitu kan. Itu dampaknya tidak nyampe 1% di situ orang yang percaya begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya lihat saja di situ rekaman itu dan berita-berita hoax ya, apa yang dilakukan oleh lawan-lawan Anies Baswedan itu sering terjadi. Ini kalimat terakhir ya, makin kelihatan kan kerennya Gibran ya katanya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu, banyak sekali pro dan kontra, ada yang menyanjung ada yang tidak. Ini Bang, rupanya Samsul Ngarang ya mau nyamain ya Greenflation demo ya rompi kuning di Paris, padahal sebenarnya Greenflation tidak seperti itu. Nah, itu yang sering saya katakan di debat kemarin, bahwa dalam inflasi hijau itu jangan dikaitkan dengan yang kemudian ada demo di Jerman begitu kan. Itu salah jauh di situ begitu kan. Dan bahkan itu apa yang disampaikan Pak Mahfud bisa saja itu ngawur begitu. Dan bahkan beredar editan AI ini sebenarnya agak mirip sih sebenarnya. Tapi pada kenyataannya ya secanggih apapun AI itu pasti ada lawannya. Yaitu adalah mereka bagaimana cara bisa mengecek kepalsuan ya berita-berita seperti itu begitu. Jadi ini beredar luas ya sampai hari ini. Tapi saya tidak tahu persisnya bahwa apa yang ia lakukan tujuannya apa, coba bayangkan. Kalau hanya ingin menurunkan elektabilitas Anies Baswedan, reputasi Anies Baswedan, dengan cara-cara seperti itu justru Anies Baswedan semakin naik begitu kan. Karena apa?
Karena mereka hari ini, masyarakat Indonesia dan rakyat Indonesia itu tidak bodoh begitu kan. Semuanya sudah pinter, sudah melek pada teknologi begitu, dan pada akhirnya apa yang terjadi selama ini, saya kira ada sesuatu indikasi masih melakukan hal seperti itu. Dan ini kalau kalau tahu ya, ini kalau dilaporkan itu pasti kena orangnya begitu kan. Tapi dari tim Anies Baswedan ya dan relawan-relawan Anies Baswedan bukan dikit-dikit lapor, bukan dikit-dikit lapor begitu kan. Biarlah waktu yang akan membantahnya di situ. Viral rekaman suara ya Surya Paloh marahi Anies. Timnas Amin sangatlah jauh ya, sangat tidak jelas ya. Sangat jelas ini hoax begitu ya. Sebuah rekaman suara yang diduga Anies Baswedan dimarahi oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh viral di TikTok. Rekaman suara itu diunggah oleh akun TikTok bernama Anggur Merah. Akun tersebut ya mengunggah rekaman suara yang seolah-olah Anies Baswedan dimarahi oleh Surya Paloh dengan narasi detik-detik teleponan Bapak Ketua Nasdem Surya Paloh berbicara dengan Bapak Anies Baswedan calon presiden di 2024. Bahkan berikut dialog rekaman suara yang diduga Anies dan Surya Paloh. Saya sudah berusaha sekuat tenaga pas di debat, saya juga mati-matian untuk mengambil perhatian rakyat. Dan inilah ya rekaman-rekaman itulah mengandung hoax begitu di situ begitu. Jelas ya. Kalau kita telusuri sebenarnya mudah untuk mendapatkan orang-orang yang melakukan dan menyebarkan itu. Apalagi orang-orang yang membuat itu. Karena sekarang itu ya serba canggih. Cyber Polri-nya sangat canggih di situ begitu. Tapi bukan berarti harus lapor sana sini karena tim Anies Baswedan bukan doyan lapor begitu kan. Biarlah masyarakat Indonesia itu bisa menilai bagaimana karakter seorang Anies Baswedan, bagaimana karakter Pak Surya Paloh, bagaimana karakter seorang Caimin begitu kan. Tidak mungkinlah dengan kata-kata seperti itu begitu. Dan pada akhirnya ini muncul spekulasi begitu karena begitu banyak orang yang meminta kepada saya apakah ini benar atau tidak, maka saya katakan ini tidak benar begitu. Muncul ya komentar-komentar di channel Hodari Podcast Rakyat di situ begitu. Saya sudah berusaha sekuat tenaga, ya tetap aja. Tapi datamu itu ngawur, bilang angin nggak punya KTP segala. Saya nggak malu, haduh nis. Dalam rekaman terdengar mirip suara Surya Paloh. Itu saya berusaha kalem aja buat ngeles katanya begitu ya. Bahkan kesalahan ya masa lalu kamu kebanyakan sih ya saya juga merasa dibohongi nih sama Mimin. Di awal juga janjinya banyak banget hal sampai ya maunya jadi ketua tapi malah zong. Inilah komentar-komentar yang agak menjijikkan di situ begitu kan ketika orang-orang bisa ya melakukan hal seperti itu begitu. Ini hoax terbesar begitu. Ya kalau ingin mengalahkan Anies Baswedan bukan cara-cara seperti itu. Justru ya saya sering katakan bahwa dengan adanya seperti itu justru Anies Baswedan sangat diuntungkan sekali begitu. Karena karakter Anies Baswedan, karakter Caimin, karakter Surya Paloh bukan ya bukan mental tempe di situ begitu kan. Tapi mentalitas yang kuat di situ. Jadi kalau mengusung Anies Baswedan sudah dikatakan sejak awal ada risiko besar ya kepada Partai Nasdem. Tetapi bukan seperti itu cara-caranya begitu kan. Tapi dalam demokrasi kita Surya Paloh mengatakan Nasdem akan melewati ini semua. Kalau ini kuat maka Anies Baswedan ya menang di situ begitu. Ya dengan cara-cara membelah ini agar ya masyarakat Indonesia paham, agar masyarakat Indonesia percaya terhadap apa yang disampaikan ya yang hoax tadi ya. Tapi pada kenyataannya sia-sia begitu. Karena apa? Karena di satu sisi melihat dengan adanya asumsi-asumsi orang ya, justru menurut saya pribadi begitu sampai hari ini tidak begitu percaya begitu dengan adanya hal-hal seperti itu. Ini dikonfirmasi terkait rekaman tersebut, juru bicara Timnas Amin Muhaimin Amin ya, Ramli Rahim secara tegas menyebutkan rekaman Anies dimarahi Surya Paloh itu adalah hoax. Ini sangat jelas hoax ya, kata Ramli saat dikonfirmasi. Sementara itu jubir Timnas Amin lainnya Iwan Tagian menilai rekaman suara tersebut tidak mirip dengan suara Anies maupun Surya Paloh. Surya Pak Anies dan Surya Paloh enggak begitu. Sedangkan jubir Timnas Amin Indra Karismiji yang meyakini rekaman suara tersebut merupakan produksi artifisial ya intelijensi atau AI, ya Indra bahkan menyebutkan tidak ada sama sekali pembahasan mengenai Anies dimarahi oleh Surya Paloh. Wah, saya baru dengar ya ini kalau ini diproduksi oleh AI. Jadi buat teman-teman ya dimanapun kita berada jangan sampai terprovokasi dengan adanya
apa namanya yang beredar hari ini begitu. Karena sekarang itu lebih canggih. Ya kita lihat saja ketika melihat foto atau gambar Soeharto di situ yang bisa ngomong begitu kan, seolah-olah mereka pas begitu. Karena memang canggih sekarang, editannya memang canggih di situ begitu. Pada akhirnya karena masyarakat Indonesia sudah paham seperti apa perkembangan teknologi hari ini, ngapain kita harus percaya itu begitu. Jadi artinya kesimpulan dari beberapa apa namanya rekaman itu menurut saya pribadi ya itu adalah hoax begitu, tidak perlu kita apa namanya percaya terhadap itu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.